jadi saya mulai fokus untuk suka desain itu dari kelas 2 SMA ya. Jadi sebelumnya itu tuh saya lebih suka itu lebih pengen jadi pemain bola tadinya cita-cita saya itu pengen jadi pemain bola, cuman karena nggak kesampaian, akhirnya saya mulai mencari apa sih yang saya seneng pas waktu kelas 1 SMA itu. Pertama kali banget tahu dari kakak DKV, karena dulu pas zaman saya itu masih benar-benar awam ya, jarang yang tahu tentang DKV dan dari Bara Suara, dan ini yang membuat sebagai titik balik saya gitulah. Jadi saya buat ilustrasinya waktu itu, saya kalau nggak salah semester 3. Jadi saya buat ilustrasinya dan percaya gitu saya kalau misalnya ini karya saya ini kayaknya bakal besar gitu lah. Saya itu merasa kalau semakin banyak tempat yang saya kunjungi atau misalnya saya tinggali gitu, semakin terbuka gitu apa yang saya pikirin, dan semakin saya menghargai perbedaan gitu. Jadi saya dari Lampung gitu kan, yang notabene di sana mungkin keras atau misalnya orang-orangnya agak keras, gimana Sumatera, terus akhirnya ke Jawa yang lembut atau misalnya yang halus dan lain-lain. Jadi saya mulai menghargai nggak semua orang tuh cocok dengan apa yang bisa saya omongin. Jadi akhirnya saya menyesuaikan diri dan lain-lain, dan itu memang berat gitu ya. Saya percaya emang masa-masa kuliah tuh memang berat, dan peralihannya tuh benar-benar mungkin malah bikin kayak pikiran dan bisa bikin sedih dan lain-lain. Itu wajar dan pasti sih menurut saya. Jadi tapi justru di situ belajarnya. Di Filipina saya merasakan menjadi minoritas, bagaimana mereka memperlakukan minoritas, dan bagaimana saya merasa jadi minoritas itu saya juga merasakan. Jadi dari situ juga saya lebih menghargai sih tentang bagaimana kalau misalnya orang lain, misalnya saya menjadi orang lain itu bagaimana. Dan saya percaya merantau itu perlu ya, maksudnya dalam kehidupan tuh merantau itu perlu kan, biar pikiran kita mungkin lebih terbuka dan lebih menghargai orang-orang lain gitu sih. Jadi nggak cuman terpaku saya cuman di sini dan ya ini yang saya adanya saya gitu, tapi juga bisa menghargai orang kalau misalnya dengan kalian merantau dan tinggal di tempat yang lain gitu sih menurut saya.
pertama kali seleksi saya gagal, terus yang kedua akhirnya saya dapat di Filipina, dan pas sampai sana ya nggak sesuai sama yang saya bayangkan gitu. Ternyata tinggal di luar itu tuh tidak seindah itu gitu, banyak homesicknya, banyak wah ternyata kangen makanan Indonesia dan lain-lain gitu. Dan ternyata bagaimana saya menjadi minoritas, terus bagaimana saya melihat orang lain itu nggak sama dengan saya dan lain. Jadi ya saya belajar di situ. Terus saya memang dari SMP terus kayak saya punya impian gitu. Kalau misalnya saya pengen jadi pemain di sana, tapi karena saya nggak kesampaian, akhirnya gimana caranya saya bisa kerja di sana gitu. Akhirnya dari SMP itu udah mulai kayak ya cuman mimpi aja sih, kayak nanti suatu saat bakal kesana. Dan kuliah ini saya mulai mikir, saya pengen magang di Manchester lah, gimana caranya gitu, apakah nanti dapat misalnya dana dari sana atau dan lain-lain. Akhirnya saya dari mulai semester 4 atau 5 gitu saya udah mulai gencar gitu nyari magang gitu. Dan setelah di total hampir kayak 400-an gitu applyan saya ternyata di LinkedIn dan di Instagram dan lain-lain. Itu banyak fokus di Manchester dan sekitarnya gitu. Bahkan saya juga nge-apply di klubnya gitu, di Manchester City Football Club. Saya mulai kayak deket-deketin kayak yang kerja di sana misalnya dan lain-lain gitu. Dan ya akhirnya nggak dapet gitu. Dari 400 itu tuh cuman kayak sekitar 5 gitu yang ngerespon, dan yang benar-benar serius itu cuman 2, termasuk yang Puma. Dan sebenarnya titik baliknya itu waktu itu saya lagi di Filipina kan, waktu itu lagi nyari-nyari, lagi bingung juga gitu, kalau nggak dapet gitu. Saya targetnya itu pulang exchange itu saya bisa dapet magang gitu kan. Malam-malam itu saya lagi nge-scroll Instagram gitu kan, yang biasa. Terus saya ngeliat di explore tuh, wah ada akunnya Puma gitu. Terus saya ngeliat kok logonya Puma ini agak warna-warni ini. Terus akhirnya saya cek, ternyata Puma ini lagi ngadain challenge gitu, kayak misalnya untuk merespon logo mereka. Jadi logo mereka coba ditambahin ilustrasi atau apa, nanti sama mereka bakal dijadiin foto profilnya mereka selama 2 minggu gitu. Terus dari situ ya intuisi saya ngomong kayak, ya saya harus ikut ini deh. Saya juga sebelumnya bilang kalau saya tuh nggak suka lomba ya sebenarnya, karena saya percaya, saya tuh kayak kurang yakin gitu kalau bakal menang karena saingannya banyak banget kan. Tapi nggak tahu kenapa pas waktu Puma itu saya ada intuisi saya kayak ngomong, kayaknya saya harus ikut ini deh gitu. Akhirnya ya udah, pada saat itu juga saya mulai langsung saya gambar gitu, langsung saya tuangkan idenya gitu. Karena kalau misalnya nunggu itu biasanya bakal lupa gitu. Ya udah, akhirnya saya lakuin saat itu juga, dan sekitar sehari gitu kelar kan. Akhirnya ya udah saya upload, nothing tulus aja gitu. Masalah nanti menang apa enggaknya ya udah urusan nanti. Akhirnya udah saya lakuin, ternyata saya kepilih, logo saya kepilih buat jadi kontestan yang menang buat foto profilnya Puma. Apply aja gitu, kayak nothing tulus aja lah, nge-apply. Dan itu prosedurnya banyak banget kan, sampai kayak 5 slide gitulah gitu. Jadi kayak males-malesan juga ngisinya gitu kan. Ya udahlah isi aja gitu. Akhirnya saya juga lupa ya waktu itu, kalau misalnya kayak ternyata saya nge-apply Puma gitu. Akhirnya selama 2 minggu kalau nggak salah, akhirnya saya dihubungin di email kalau misalnya mereka ngajak interview gitu. Wah ya kaget kan. Wah ternyata interview gitu. Dari situ juga udah nggak expect sih kayaknya. Ya udahlah interview aja, udah seneng gitu, udah sampai tahap interview aja tuh.
ya, dan itu saya yang benar-benar grogi banget gitu dan kayak nggak tahu juga pas interview gitu, yang benar-benar grogi. Ya mereka juga ngomong gitu, ternyata pertimbangan untuk di interview itu dari menang logonya itu. Jadi mereka juga mempertimbangkan saya itu dari menang logonya itu, dan wah ternyata ngaruh ya gitu, dari hal kecil, cuman saya kepikiran wah saya pengen ikut lomba gitu aja, wah ternyata banyak banget ya hal-hal yang nyambung gitu. Dan akhirnya saya ya di akhir juga saya ngomong gitu kalau misalnya saya suka Manchester City, dan pada tahun ini kan Puma itu sponsornya Manchester City gitu. Saya bener-bener wah kok bisa saya nggak dapet di Manchester, tapi saya diinterview nih sama Puma yang benar-benar berdekatan gitu sama Manchester City. Akhirnya ya mereka ngomong kalau misalnya oh iya kita juga sering kok bikin kayak iklan-iklannya Manchester City dan lain-lain gitu lah. Ya tambah grogi dong saya. Dan ya udah akhirnya ya udah kelar interview ya, deg-degan gitu nunggunya, kayak ya udahlah masalah nanti diterima atau enggaknya urusan nanti gitu. Dan akhirnya seminggu itu dapat email kalau misalnya wah kita